Baik, di sini Miss akan menerangkan berbagai tools-tools yang biasa digunakan pada LDD. Yang pertama, di sini ada tools yang berbentuk rumah di sebelah kiri. Itu fungsinya untuk men-save Lego yang telah kita buat. Nah, setelah itu klik save aja seperti biasa. Nah, ketika udah klik save, misalkan, nah kita klik save, seperti biasa aja. Misalkan di file download, teman-teman ganti namanya jadi pohon misalkan. Lalu teman-teman klik save. Nah, kalau misalkan seperti ini teman-teman bisa masuk lagi ke Lego yang sudah dibuat, tinggal klik pohon yang tadi. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melanjutkan. Melanjutkan Lego yang telah di-save gitu. Setelah itu teman-teman misalkan ada Andoredo itu untuk hal yang biasa ya, yang biasa teman-teman gunakan juga. Terus di sini ada multiple selection. Nah, ini multiple selection ini adalah fungsinya untuk memindahkan sesuatu, tetapi secara satu persatu. Nah, di sini Miss tuh memindahkan pohon secara satu persatu seperti ini. Ya, nanti kita lihat bareng-bareng. Tuh, kan? Terpisah sesuai Miss yang pilih. Setelah itu, multi selection ini tuh hanya bisa terpisah apabila kita hanya menandai beberapa Lego yang kita pilih aja. Nah, beda lagi sama yang sebelahnya, yang connected selection. Nah, itu beda lagi, itu semuanya. Tuh. Jika kita klik salah satu bagian dari Lego kita, maka akan terambil seluruhnya. Maka bisa kita pindahkan sesuai yang kita mau. Nah, beda lagi sama kabel selection. Kabel selection itu hanya memindahkan hal terpenting saja, misalkan batang dengan pohonnya gitu. Nih ya, Miss kasih contoh. Kalau pakai kabel selection itu hanya terpisah itunya saja. Tuh kan, batang dengan daun-daunnya yang terpisah. Jadi hanya hal-hal tertentu saja yang dapat dipisahkan gitu. Nah, selanjutnya di sini yang sering kita gunakan juga ada eh yang gambar paint yang kayak cat tumpah itu, fungsinya itu adalah untuk merubah warna brick yang kita mau. Nah, di sini Miss pengen ganti nih, pengen warna ungu gitu. Atau ganti juga pengen warna orange atau ganti jadi warna pink gitu. Pokoknya ganti sesuka yang kita mau itu dengan menggunakan paint itu. Nah, kalau kita nggak mau, kita tinggal unduh lagi seperti biasa. Nah, untuk tanda X ini adalah untuk menghapus brick yang kita nggak suka, misalkan yang ini gitu. Nah, tapi nggak jadi nih, kita unduh balik lagi, unduh lagi, unduh lagi. Gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang sering juga kita pakai di sini, kita juga menggunakan digital, kita juga sering menggunakan brick. Nah, ini jarang kita gunain untuk di kelas 1, kebanyakan di kelas 2 ke atas. Dan ini juga jarang digunakan di kelas 1, kita paling sering menggunakan brick ya. Yang pertama tadi Miss tunjuk. Nah, sekarang kita pengen membuat orang nih, gimana caranya? Yang pertama, misalkan kita ingin membuat badannya gitu ya. Maka tulisannya itu adalah teman-teman tinggal klik atau tinggal ketik upper, UPPR. Setelah itu teman-teman lihat di situ ada yang wajahnya atau bentuknya seperti orang. Tinggal teman-teman cari badan yang teman-teman mau gitu. Di sini Miss mau pakai yang seperti polisi. Nah, teman-teman coba perhatiin keyboardnya masing-masing. Ada tombol ke kanan, ke kiri, atas, bawah yang biasanya kita gunakan untuk main game. Nah, itu fungsinya kalau di LDD itu adalah untuk memutar Lego sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya ini kaki nih ya. Miss yang kaki itu Miss klik tombol kiri, maka dia akan berputar ke arah kiri. Tapi beda lagi kalau misalkan Miss klik tombol yang ke arah atas, nanti dia akan mengarah ke atas. Dan kalau misalkan Miss klik yang ke bawah, tombol bawah, nah seperti itu dia akan berubah ke arah yang bawah juga gitu. Nah, di sini teman-teman kliknya kalau mau mencari kaki, kliknya lower ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau cari kepala harus ketik head. Nah, di sini ada berbagai varian kepala. Di sini Miss mau yang cewek. Nah, ini nih, kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk memindahkannya, teman-teman harus pakai connected selection yang tadi, biar ke bawah semua tuh. Nanti bisa dipindahkan secara keseluruhan. Nah,
Seperti itu ya untuk membuat orang. Nah, kalau misalkan untuk mencari rambut, teman-teman tinggal cari hair aja, rambut gitu. Hair. Nah, kalau misalkan nggak nemu, teman-teman cari ke bawah. Di sini Miss mau pakai rambut merah. Nah, rambutnya warna merah panjang. Nah, yang itu Miss mau pilih yang itu. Jadi deh. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen rambutnya ke belakang, tinggal teman-teman klik tombol yang ada keyboard yang ada panah kanan atau panah kiri atau panah atas bawahnya ya. Nah, sekarang tool yang biasa kami gunakan juga itu ada namanya high tool. Nah, ini tuh fungsinya untuk menggerakkan sendi di tangan, di pergelangan tangan dan di pergelangan kaki gitu. Nih, misalkan kasih contoh, ini nggak akan bisa digunakan kalau eh, di di telapak tangan ya, tapi harus di pergelangan tangan. Nih, contohnya dia akan bisa memutar. Nuh, kan bisa muter. Nah, lalu kakinya juga bisa muter. Kakinya ini untuk menendang bola misalkan ya. Tuh. Nah, tool yang kedua ini adalah untuk menyatukan tangan kiri dan tangan kanannya. Contohnya seperti ini ya, sebentar. Tuh, tangan kiri disatukan dengan tangan kanan. Nih, nanti akan seperti break dance. Oh, gitu teman-teman. Tuh, gitu ya untuk tools-tools yang tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat pohon. Di sini Miss akan menggunakan brick-brick yang biasanya hanya digunakan untuk kelas 1, yaitu menggunakan brick saja gitu ya, brick yang pertama. Nah, di sini teman-teman pertama-tama harus cari dulu brick 1x1 dengan cara teman-teman mengketik gitu ya. Itu 1x1 atau 1x1 gitu ya. Lalu teman-teman pilih brick yang paling awal. Lalu teman-teman ambil brick yang warna coklat yang 1x1. Nah, setelah itu teman-teman tinggal clone aja. Nah, di sini ada tools clone namanya. Tools clone ini fungsinya itu adalah untuk menduplikasi gitu, menduplikasi brick-brick yang kita mau. Di sini Miss akan membuat pohon yang tidak sesuai dengan yang sebelah kiri, beda, intinya beda. Miss mau bikin sesuai apa yang Miss mau gitu ya. Miss mau buat pohon yang lebih kotak gitu. Nah, di sini teman-teman cari lagi brick yang 1x3. Lalu simpan di tengah-tengah. Lalu misalkan teman-teman mau mengklon lagi brick 1x1-nya untuk di atas gitu. Dan seterusnya gitu ya. Ini di sini Miss akan tetap berlanjut untuk membuat sebuah pohon. Nah, di sini Miss tidak akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah pohonnya karena ini hanya untuk memperkenalkan kepada teman-teman bahwasannya tools-tools pada LDD itu seperti ini gitu. Nah, nanti selanjutnya Miss akan memberikan sebuah video untuk teman-teman kerjakan, tetapi ini bukan tugas, hanya untuk teman-teman kerjakan saja. Miss akan membuat sebuah Lego Mario gitu. Nanti teman-teman bisa menontonnya hingga habis dan membuatnya atau mencobanya di rumah gitu ya. Nah, ini singkat cerita pohon Miss udah jadi. Di sini Miss akan mencoba untuk men-save-nya dengan cara yang pertama gitu.
Nah, singkat cerita, pohon mis sudah selesai, teman-teman tinggal klik save dulu sebelum ke yang rumah, save dulu. Lalu teman-teman boleh klik yang rumah. Klik yang rumah, nah itu tandanya teman-teman sudah men-save Lego-Lego yang teman-teman punya. Lalu bisa bisa juga teman-teman klik file, lalu teman-teman klik save as untuk menentukan mau menyimpan di mana. Lalu teman-teman membuat folder baru misalkan Lego, lalu teman-teman save di situ Lego yang teman-teman udah buat gitu ya. Jadi intinya jangan lupa untuk men-save semua Lego-Lego yang teman-teman udah buat. Oke, thank you.